Ya, berikutnya kita akan membahas analgetik non-opioid. Nah, analgetik non-opioid sering digunakan untuk mengurangi nyeri, sering digunakan untuk mengurangi radang atau sebagai antiinflamasi. Nah, ada dua macam antiinflamasi, ini berdasarkan dari struktur ya. Berdasarkan struktur, ada yang analgetik antiinflamasi non-steroid, strukturnya tidak ada steroidnya, ada analgetik steroid, strukturnya ada struktur steroid ya. Nah, kalau analgetik non-steroid disingkatnya NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Sedangkan analgetik yang steroid itu disebutnya adalah steroid anti-inflammatory drug. Nah, nama lain analgetik steroid, anti-inflammatory steroid kita sering sebut dengan kortikosteroid. Nah, ini adalah yang kita kenal dengan jalur asam arakidonat. Nah, untuk analgetik non-steroid, dia akan bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin di sini, ya. Nah, diawali dari mana? Fosfolipid. Fosfolipid itu akan diubah menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat akan diubah menjadi endoperoksidase. Nah, nanti endoperoksidase ini contohnya dengan berbagai macam enzim akan diubah menjadi prostaglandin, tromboksan, dan prostasiklin. Nanti masing-masing ini prostaglandin dia akan menyebabkan nyeri. Tromboksan dia akan menyebabkan peningkatan agregasi platelet. Dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Prostasiklin juga sama akan menyebabkan vasodilatasi, akan menyebabkan disagregasi. Nah, kita bahas yang pertama ya, fosfolipid. Fosfolipid ini diperoleh dari mana? Kalian lihat kan ada sel. Sel di sininya membran sel itu salah satunya adalah fosfolipid. Jadi fosfolipid di sini terjadi karena adanya kerusakan sel salah satunya ya. Sel rusak itu akan mengeluarkan fosfolipid. Nah, fosfolipidnya dengan adanya enzim fosfolipase ya nanti dia akan diubah menjadi asam arakidonat, fosfolipid ini. Nah, asam arakidonat, lihat ada dua enzim. Asam arakidonat dengan adanya enzim lipooksigenase, dia akan dirubah menjadi hidroperoksi dan hidroksi asam dan asam lemak hidroksi. Nah, nanti ini akan diubah menjadi leukotrien. Nah, leukotrien dia akan menyebabkan bronkokonstriksi. Nih. Nah, itu kalau asam arakidonat diubah oleh lipooksigenase. Nah, asam arakidonat bisa juga dengan bantuan enzim siklooksigenase atau COX dia diubah menjadi endoperoksidase, ya. Nah, endoperoksidase ini kalau misalnya ketemu dengan enzim prostaglandin isomerase akan diubah menjadi prostaglandin. Kalau ketemu dengan tromboksan sintase akan diubah menjadi tromboksan. Kalau ketemu enzim prostasiklin sintase akan diubah menjadi prostasiklin. Tapi semuanya ini dia akan berkontribusi pada terjadinya inflamasi. Ya. Nah, sekarang obat-obat antiinflamasi, kalau antiinflamasi non-steroid bekerjanya menghambat enzim ini. Enzim siklooksigenase dia akan dihambat oleh non-steroid. Jadi supaya tidak terbentuk yang jalur di bawah ini. Jalur ini tidak terbentuk. Kalau ini tidak terbentuk, tidak terjadi inflamasi. Inflamasi tidak terbentuk. Nih ya. Nah, tetapi kalau steroid ya, yang tadi kortikosteroid, yang steroid anti-inflammatory drug, dia bekerjanya di sini. Dia bekerjanya menghambat pembentukan asam arakidonat. Di mana? Di sini menghambat pembentukan fosfolipid menjadi asam arakidonat. Jadi yang dihambat semuanya di sini. Yang dihambat mulai dari pembentukan asam arakidonat di bawah nih. Jadi kalau dilihat kalau misalnya disebutkan memang steroid efeknya akan lebih bagus dibanding dengan non-steroid karena dia langsung mencegah pembentukan asam arakidonat. Sedangkan kalau NSAID dia mencegah pembentukan ini endoperoksidase karena dia menghambat
enzim hanya siklooksigenase. Nah, yang pertama untuk antiinflamasi, analgesik, ya, itu yang sering dipakai itu adalah acetaminophen. Nah, jadi ingat ya, nah, uniknya obat antiinflamasi, tadi sudah disebutkan, antiinflamasi juga punya sifat analgetik. Nah, dia juga punya sifat antipiretik. Nah, tiga sifat ini untuk analgesik dia hampir semuanya punya. Tetapi ada yang menonjol. Misalnya NSAID, dia menonjol tiga-tiganya. Tapi misalnya acetaminophen, paracetamol, dia yang menonjol adalah efek analgesik dan antipiretik. Tapi dia punya efek antiinflamasi, tapi antiinflamasinya sifatnya sangat lemah. Yang kuat adalah antipiretik dan analgetik. Sedangkan kalau NSAID, tiga-tiganya punya efek. Baik dia antiinflamasi, analgesik, atau antipiretik. Nah, untuk acetaminophen, paracetamol, ini tadi sudah disebutkan adalah analgetik dan antipiretik yang sering digunakan. Nah, juga digunakan untuk orang yang mengalami inflamasi dan ada gangguan lambung. Merupakan analgetik yang terbaik untuk anak, ya, di metabolisme di hati dan diekskresi melalui urin. Untuk penggunaan dosis kecil normal tidak ada efek samping, tapi kalau penggunaan dosis besar dia bisa menyebabkan hepatotoksik. Ya. Nah, ini adalah bagaimana ketika acetaminophen dia bisa atau paracetamol bisa menyebabkan hepatotoksik nih ya. Nah, jadi acetaminophen atau eh, paracetamol dia bisa berubah mengalami metabolisme di dalam hati membentuk senyawa yang toksik intermediate ya, yang sedang-sedang toksiknya. Tapi senyawa ini dia bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel. Nih, ya. Kalau misalnya dosisnya sangat tinggi, dia akan menyebabkan kerusakan sel, terutama sel mana? Sel ini dia akan dimetabolisme di hati oleh enzim yang namanya sitokrom P450. Ya, dioksidasi di sana. Paracetamol dioksidasi di hati menghasilkan senyawa ini, dan senyawa ini jika dosisnya berlebih dia akan menyebabkan kematian sel. Jadi makanya bisa bersifat hepatotoksik ya. Tetapi dia jika digunakan pada dosis toksik. Dosis toksiknya sekitar kalau misalnya tablet sekitar 30 gram, berarti 60 tablet sekali atau kumulatifnya digunakan dalam jangka waktu lama terus-menerus. Nah, yang berikutnya kita membicarakan NSAID. NSAID yang pertama adalah aspirin dan turunan salisilat yang lain. Nih, ya. Nah, aspirin dia semua NSAID tadi mekanismenya adalah menghambat siklooksigenase atau COX nih. Nah, untuk aspirin dia akan mengasetilasi siklooksigenase secara irreversibel. Jadi artinya dia akan efeknya akan tinggi yang aspirin. Nah, aspirin akan didegradasi oleh esterase menjadi salisilat. Nah, salisilat ini yang akan berefek antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Nah, tadi dia menghambat siklooksigenase, berarti produksi prostaglandin pun dihambat. Sehingga nyeri tadi yang dikarenakan prostaglandin juga akan dihambat. Nah, selain digunakan untuk analgetik dan antipiretik, aspirin pun pada dosis kecil digunakan untuk kardiovaskular sebagai efek karena punya efek trombolitik. Nah, efek samping yang tidak diinginkan dari aspirin adalah terjadinya gastritis, pendarahan, depresi saluran nafas, dan hipersensitivitas. Ini ya. Jadi kalau dilihat ini aspirin dia akan di metabolisme di esterase menjadi salisilat, dan salisilat ini yang juga punya efek nanti ya punya efek anti nyeri. Jadi dia aspirinnya sendiri punya efek anti nyeri, hasil metabolismenya pun punya efek anti nyeri. Nah, selain aspirin
turunan salis dan turunan salisilat. Ada juga turunan asam propionat, yaitu ibuprofen, ketoprofen, dan naproxen. Nih, sama-sama menghambat semua NSAID menghambat siklooksinase. Ada turunan asam asetat, contohnya indometasin, sulindak, dan etodolak. Ada turunan oksikam, contohnya piroksikam dan meloxicam. Ada turunan fenamat, contohnya asam mefenamat dan meklofenamat. Jadi ini, ya. Ini adalah contoh-contoh dari NSAID. Yang sering dipakai tadi adalah, yang masih sering dipakai adalah ini, ya, turunan asam propionat, oksikam, dan fenamat. Untuk yang ini jarang digunakan sekarang karena efek samping di saluran cernanya tinggi. Efek samping apa yang tinggi? Itu adalah efek samping di pencernaan, gastritis, tukak lambung. Nah, NSAID yang lain diclofenac, ketorolac. Nah, ada juga tolmetin dan ada juga diflunasi. Tetapi ini jarang digunakan, yang sering digunakan tadi. Kalau diclofenac pun ada kalium diclofenac dan natrium diclofenac. Bentuk garam dari diclofenac, ya. Nah, kalau tadi antiinflamasi non-steroid bekerjanya di COX. Nah, ternyata COX itu ada dua macam. Ada COX-1, siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Nah, yang punya efek menyebabkan gastritis itu adalah COX-1, yang COX-1 ya. Yang menghambat adalah COX COX-1 ya. COX-1 dia bisa menyebabkan efek samping pada tukak lambung, menyebabkan tukak lambung. Ya. Nah, terus eh kalau misalnya NSAID, kalau misalnya ingin memberikan NSAID yang tidak menyebabkan tukak lambung, diberikan NSAID yang hanya menghambat pada COX-2. Nah, itu yang disebut dengan NSAID yang selektif. Nih, selektifnya di apa? Selektif hanya menghambat COX-2 sehingga tidak menyebabkan nyeri lambung tadi, ya. Nah, contoh obatnya apa? Contoh obatnya adalah celecoxib. Jadi ini. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian dari penggunaan NSAID, ya. Jadi kalian baca apa keuntungan dan kerugian dari penggunaan NSAID tersebut. Nih. Nah, yang berikutnya tadi kalau non steroid, yang berikutnya adalah steroid. Nah, yang steroid sebenarnya ada yang disebut dengan glukokortikoid dan ada yang disebut dengan mineralokortikoid. Nih. Yang punya efek sebagai antiinflamasi itu umumnya adalah glukokortikoid di sini. Nah, ada yang bentuknya yang dalam tubuh ini ada aslinya bentuknya adalah kortisol. Kortisol adalah hormon dalam tubuh yang memang fungsinya adalah sebagai anti nyeri. Jadi tubuh tadi kalau misalnya pada analgesik opioid itu kan ada opioid yang memang dihasilkan oleh tubuh. Nah, kalau di yang non opioid ada kortisol yang dihasilkan oleh tubuh, berarti di sini memang kortisol untuk nyeri-nyeri perifer, ya. Nah, dihasilkan. Nah, sedangkan untuk obat yang bentuknya sintesis itu ada seperti ini. Ada prednisolon, metilprednisolon, betametason, dexamethasone, dan triamcinolone. Itu adalah contoh nama obatnya. Nah, kita lihat dia obat-obat kortikosteroid ini ya, dia akan juga punya efek tidak hanya untuk sebagai anti nyeri tadi menghambat pada jalur asam arakidonat, tetapi dia juga bisa menyebabkan adanya pengaruh ke kelenjar pituitari di yang namanya kortikotropin nih. Nah, ternyata kalau misalnya nanti terjadinya ada pengaruh ke kortikotropin, dia juga bisa menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi yang di sini, ya. Reaksi-reaksi yang di sini ini juga bisa diberikan oleh efek dari glukokortikoid. Sedangkan mineralokortikoid dia juga bisa menghasilkan efek yang ini. Jadi, selain dia memberikan efek antiinflamasi, penggunaan kortikosteroid dia akan menurunkan respon imun.
Kalau menurunkan respon imun berarti resiko terjadinya infeksi lebih tinggi. Dia bisa menyebabkan peningkatan gluconeogenesis. Gluconeogenesis belajar di yang namanya biokim, berarti peningkatan produksi glukosa. Berarti nanti kadar glukosa dalam darah gimana? Kadar glukosa darah akan tinggi. Itu adalah efek samping dari sini. Ya, terjadi peningkatan katabolisme tulang. Artinya gimana? Tulang akan lebih mudah keropos. Nah, jadi penggunaan kortikosteroid ini disebut obat dewa. Bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit, tapi resiko terjadinya efek sampingnya akan tinggi juga, ya. Nah, bisa juga menyebabkan peningkatan reabsorpsi natrium kalium ini. Nanti akan menyebabkan penyakit apa? Hipertensi. Jadi kalau kalau misalnya bisa dikatakan bahwa kortikosteroid mempunyai efek samping apa? Diabetes mellitus, dia akan menyebabkan pertumbuhan terganggu, menyebabkan osteoporosis karena dia menyebabkan katabolisme pada tulang, ya, menyebabkan retensi natrium dan air, dan dia juga bisa karena peningkatan retensi natrium dan air akan menyebabkan hipertensi. Nah, itu berarti adalah efek samping dari kortikosteroid. Nah, ya, sudah disebutkan. Nah, yang sering disebutkan itu adalah adanya moon phase, adanya disposisi lemak terdistribusi tidak wajar di wajah. Nah, kalau misalnya kalian lihat kan ini karena untuk nyeri, ini sering disalahgunakan, sering ditambahkan ke jamu. Jamu yang tidak bermerek, yang tidak terdaftar. Nah, jamu yang tidak terdaftar yang digunakan untuk nyeri biasanya mengandung kortikosteroid. Kenapa? Karena tadi efeknya sangat cepat. Nah, tetapi wajahnya bulat. Makanya disebutnya adalah moon face. Nih. Nah, ini adalah penggunaan obat-obat tadi untuk beberapa penyakit. Beberapa penyakit nyeri yang berhubungan dengan nyeri yang pertama adalah rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang disebabkan gangguan autoimun yang ditandai dengan adanya nyeri. Nah, obatnya bukan hanya obat-obat yang tadi itu. Obat yang tadi itu bisa dipakai, tetapi dia juga bisa menggunakan obat-obat yang ini. Yang gunanya adalah menghambat pengeluaran TNF dan anakinra menghambat pengeluaran interleukin. Ya, ini untuk rheumatoid arthritis. Nah, nyerinya nyeri sendi, bisa nggak dipakai obat-obat tadi? Obat-obat tadi bisa dipakai. Kalau obat tersebut tidak bisa dipakai lagi, baru digunakan obat-obat yang ini. Ya, ada yang menghambat pengeluaran TNF, etanercept, infliximab, dan adalimumab. Dan ada yang menghambat pengeluaran IL, contohnya adalah anakinra. Nah, terus ada lagi obat yang disebut untuk gout. Apa itu gout? Gout adalah sakit sendi yang dikarenakan kadar asam urat tinggi yang menyebabkan kristal asam urat mengendap di sendi. Jadi kalau dilihat di sendi terbentuk asam urat dan di situ akan mengendap di sendi. Tujuannya untuk pengobatan gout, nanti kalian akan belajar apa itu gout ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri dan untuk mengurangi kadar asam urat dalam tubuh. Nah, kadar asam urat tinggi dalam tubuh, cara menguranginya adalah dengan menghambat produksi asam urat atau mempercepat pengeluaran asam urat dalam tubuh. Nah, menghambat produksi asam urat disebutnya adalah orikostatik. Nah, sedangkan kalau meningkatkan pengeluaran asam urat dalam tubuh disebutnya adalah urikosurik. Nah, obat yang bisa digunakan untuk penyakit gout ini adalah ini obatnya. Colchicine, allopurinol, probenecid, dan sulfenfirazone. Nah, kita lihat colchicine. Colchicine Colchicine selain sebagai antiinflamasi, dia juga bersifat orikosurik, ya. Dia bekerja menghambat pembentukan tubulin pada sintesis pembelahan sel, sehingga akan menghambat pembentukan asam urat. Nih. Nah, sedangkan allopurinol dia bekerja menghambat pembentukan asam urat dengan cara menghambat kerja santin oksidase. Nih. Jadi, asam urat itu dibentuk dari santin.
Santin dibentuk dari hipoksantin. Hipoksantin dibentuk dari purin. Purin berubah menjadi hipoksantin berubah menjadi santin, santin menjadi asam urat. Dibantu oleh enzim yang namanya santin oksidase. Kalau tadi kolkisin, dia adalah menghambat, dia akan menyebabkan urikosurik, artinya dia akan dikeluarkan melalui urin. Nih, ya, di sini. Dia kolkisin, dia akan menyebabkan urikosurik di sini, kolkisin. Nah, allopurinol dia menghambat produksi, menghambat santin oksidase supaya tidak terbentuk asam urat. Nah, kalau probenesid dan sulfenpirazon sama dengan kolkisin, dia juga akan menyebabkan urikosurik, akan menyebabkan peningkatan ekskresi asam urat melalui urin. Nih. Tapi tadi kalau kolkisin selain urikosurik dia juga bisa bersifat sebagai antiinflamasi. Jadi seperti itu. Ya, saya harapkan materinya mudah dimengerti dan untuk sistem saraf pusat materinya hingga sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.